Ya, yang pastinya pada kali ini acara sosialisasi ini dia laksanakan secara daring, namun yang pastinya tidak menjadi halangan juga dan alasan untuk menurunkan semangat teman-teman juga untuk hadir dalam sosialisasi program MSIB di batch 5 ini. Dan juga kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat kepada Bapak Ibu Wakil Dekan 3 setiap fakultas Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat kepada PIC Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Universitas Negeri Jakarta, Ibu Fania Julfa MPD. Yang terhormat kepada Staf Pengembang Wakil Rektor 3 UNJ, Bapak Sandi Aditya BID, MPDS. Yang terhormat kepada Tim University and Student Engagement MSIB Kampus Merdeka, Ibu Inayah Putri Wulandari SIP. Dan yang terhormat Ibu Bapak dosen di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan perguruan tinggi lain yang telah bersedia untuk menyempatkan hadir pada acara kita hari ini. Serta tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada para teman-teman dan kakak-kakak mahasiswa semua, terutama mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang telah hadir dalam acara pada pagi hari ini untuk mengikuti sosialisasi MSIB di batch 5 ini. Nah, puji syukur juga kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir dan bertatap secara maya pada di Zoom meeting pada kali ini. Oke, Kak. Tapi sebelum itu, seperti biasa nih, semuanya udah kita kenalin, tapi kita sendiri belum kenalan nih, Kak. Boleh gak sih kalau aku Iya, panggil benar dulu? banget. Boleh dong, masa kita nggak kenalan dulu nih, Kak? Boleh? Oke, aku punya pantun nih, Kak. Oh, wow, surprise banget nih. Pantun apa tuh, Kak? Oke, petir bukan sebarang petir. Petir menyambar rumah si Alfian. Terima kasih yang telah hadir, bolehlah kita saling berkenalan. Boleh. Oke, perkenalkan sebelumnya nama aku Siva Ananda, aku biasa dipanggil Siva. Aku pada kali ini akan menjadi Master of Ceremony pada sosialisasi program MSIB Batch 5 pada kali ini. Dan boleh tahu nih Kak, yang tadi barusan pantun abang-abang ini siapa ya namanya? Oke, aku perkenalkan nama saya Mandra. Enggak dong, enggak Mandra. Nama saya Aldo Nurhuda, biasa dipanggil Aldo. Saya sebagai Master of Ceremony pada hari ini yang tentu akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjut nih kayak ke agenda berikutnya, sebagai warga Indonesia yang baik, kita akan melakukan apa ya? Pemutaran lagu Indonesia Raya terlebih dahulu nih, Kak. Oke, kalau gitu silakan kepada Mas-Mas operator untuk memutar lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini.
Ya, baik. Beranjak ke agenda berikutnya, yaitu laporan kegiatan rangkaian yang akan disampaikan oleh PIC Program MSI Universitas Negeri Jakarta, yaitu Ibu Fania Zulfa, MPD. Kepada Ibu Fania, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Sipa dan Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sandi Aditya, BIDM PBS, selaku staf pengembang Wakil Rektor 3 UNJ. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir pagi ini. Yang terhormat Mbak Inaya Putri Wulandari SIP, Tim University and Student Engagement, MSIB Kampus Merdeka. Terima kasih banyak Mbak Inaya sudah mendampingi pagi hari ini, dan tim MSIB lainnya, tadi ada Mbak Riza, makasih banyak sudah hadir juga. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan 3, Bapak Ibu Korprodi, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pagi hari ini, Jumat 2 Juni 2023, kita semua dapat berkumpul pada ruang Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat batch kelima. Saya ucapkan selamat datang teman-teman semua, Mbak Inaya juga di Hawa MSIB di UNJ. Pada kali ini teman-teman semua kita menghadirkan langsung tim pusat MSIB. Hari ini Mbak Inaya dan Mbak Riza hadir, terima kasih banyak. Jadi mungkin sekelas report Pak Sandi dan Mbak Inaya, di UNJ ini MSIB sudah masuk batch kelima dan alhamdulillah mahasiswanya sangat antusias begitu. Jadi dari tahun ke tahun kita biasanya mengadakan sosialisasi secara rutin dan ada sharing session biasanya. Jadi kita mengundang alumni di batch sebelumnya. Nah, kalau Siva dan Aldo ini dia MSIB juga, tapi MSIB-nya UNJ. Jadi magangnya di pusat karir. Tadi ini first time mereka nih MC, saya surprise banget. Mereka adopsi banyak dari duta UNJ ternyata. Keren banget loh Siva dan Aldo. Ini magang bulan ke berapa nih? Bulan ketiga atau keempat gitu ya di pusat karir. Jadi mungkin berikutnya mereka juga akan menjadi bekal juga nih untuk mereka dan teman-teman semua yang tentunya hadir pagi hari ini untuk mendalami betul persyaratannya seperti apa, kemudian berkas-berkasnya seperti apa supaya lebih banyak mahasiswa yang terserap di MSIB Batch 5 ini. Sekedar info Bapak dan Ibu, di tahun lalu itu lebih dari 1.000 mahasiswa yang mendaftar di MSIB Batch 4. Jadi sangat banyak sekali yang antusias di program ini dan memang bersaing ya programnya di antara program-program lain yang nggak kalah kerennya di MBKM. Nah, tahun ini harapan kami bisa lebih banyak mahasiswa yang mendaftar. Ini info terbaru teman-teman, pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 30 Juni. Jadi teman-teman yang dari kemarin nanya, ini kok belum ditandatangan gitu kan. Ini pasti trafficnya sangat padat teman-teman. Akan lebih banyak pendaftarnya yang tadinya belum tahu karena waktunya diperpanjang pasti akan bergegas untuk mempersiapkan diri juga. Jadi mohon teman-teman semoga sosialisasi yang kita bawakan hari ini bisa diserap sebanyak-banyaknya. Kapan lagi kan kita mengundang, biasanya saya yang sosialisasi gitu dengan teman-teman alumni yang sharing. Nah ini kita undang langsung tim pusat dari MSIB yang akan memberikan sosialisasi pada pagi hari ini. Oleh karena itu, semoga sosialisasi kali ini dapat membawa banyak manfaat bagi teman-teman semua. Sehingga lagi-lagi harapan kami di batch 5 ini akan lebih banyak mahasiswa UNJ yang terserap untuk program magang dan studi independen bersertifikat ini. Dari saya kiranya cukup. Selamat mengikuti kegiatan. Semoga teman-teman yang hadir pagi hari ini bisa menjadi salah satu bagian dari keluarga besar MSIB UNJ batch 5. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Siva dan Aldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Ibu Fania atas laporannya. Selanjutnya kita ada apa nih Kak Aldo? Agenda berikutnya yaitu ada sambutan dan pembukaan acara oleh staf pengembang Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Jakarta, itu ada Bapak Sandi Aditya BIBM PBS. Kepada Bapak Sandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Aldo dan Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak? Baik. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman.
Yang terhormat di sini Bapak Ibu Wakil Dekan 3 seluruh fakultas di Universitas Negeri Jakarta, kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir juga di sini untuk menyimak ada apa sih ini di MSIB batch 5 ini, kemudian yang selalu saling support untuk sukses bersama teman saya Bu Fania Zulfa sebagai Kepala Pusat Karir Universitas Negeri Jakarta, dan di sini ada Mbak Inayah Putri Wulandari, sama-sama nih kita teman di MBKM. Ketika beliau ada di MSIB, saya juga membantu teman-teman di Wirausaha Merdeka dan Praktisi Mengajar. Selamat pagi, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan sehat ya, dan banyak kesempatan ya di pagi hari ini ketika musuhnya semuanya pada leyeh-leyeh di kamar, tapi semuanya sigap ada di depan laptop untuk mendengar banyak informasi tentang magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka batch 5. Saya ingin mengingatkan untuk teman mahasiswa, saat ini memang tidak sedikit ya yang masih kebingungan. Apakah saya harus mengikuti MSIB sekarang atau nanti? Nah, ini bisa ditanyakan gitu. Pokoknya saya di sini mengingatkan gini. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah program yang nggak datang sekali seumur hidup. Oke, jadi teman-teman harus memanfaatkan yang kira-kira sudah eligible mengikuti, langsung ikut. Ya, kalau saya melihat dari dari gambaran besarnya, contoh kita akan menghadapi semester ganjil. Berarti semester ganjil, kalian itu mau nggak mau harus malahan untuk mendaftar MSIB. Kenapa? Ya daftar-daftar aja. Toh belum tentu keterima juga kan, gitu. Tapi kalau keterima, saya yakin itu akan kebanggaan bukan untuk teman-teman aja, tapi untuk kita semuanya. Ya, bayangkan ada teman-teman yang bisa keterima di Bangkit misalnya. Terus teman-teman yang bisa keterima magang di tempat-tempat lain. Itu menurut saya satu opportunity yang nggak boleh terlewatkan. Jangan daftar satu, jangan daftar dua. Kalau bisa daftar yang banyak ya. Tinggal nanti Bu Fania sama teman-teman di WR3 kelabakan aja ngerima surat-suratnya kalian semua. Tapi yes, please jangan membatasi diri kalian di kesempatan yang baik saat ini. Berikutnya adalah saya tahu ketika MSIB itu salah satu program yang paling menarik di program MBKM. Kenapa? Karena ada duitnya. Nah, ini saya mengingatkan teman-teman. Di sini teman-teman please fokus kepada bagaimana kalian mencari knowledge ya, ilmu baru dan pengalaman. Fokus ke sana dulu ya, terlepas dari uangnya. Kami dari tim MBKM, Mbak Inayah juga pasti ngerti yang namanya pencairan itu prosesnya tidak sebentar. Ya, ini menyangkut halayak hidup orang banyak di seluruh Indonesia. Jadi nggak usahlah jadi netizen yang kompor gitu kalau misalnya duit belum cair. Make sure kalian itu belajar untuk ada tangan di atas, yaitu mencari alternatif lain gitu untuk pemasukan daripada hanya menunggu aja. Saya cuma bisa meyakinkan kalian kalau ketika kalian diberikan keterangan mendapatkan benefit, itu pasti akan datang. Oke, jadi teman-teman, saya nggak mau ngelihat anak-anak UNJ manja dan koar-koar karena menunggu pencairan. Saya mau kalian hanya fokus kepada mendaftar dan berusaha yang terbaik ketika menjalani MSIB ini. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi MSIB Batch 5 ini di Universitas Negeri Jakarta dengan resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Pokoknya gas terus, coba ada apapun di depannya silakan dikoordinasikan sama Bapak Ibu Korprodi, sama Bapak Ibu Wakil Dekan agar kalian bisa ikut di program ini. Kurang lebih mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Shandi atas sambutannya yang menyegarkan kita pada hari ini, dan juga semoga sehat dan bahagia selalu ya Bapak. Nah, baiklah, karena dengan sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Shandi, maka kegiatan sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat Batch 5, MSIB Batch 5, Universitas Negeri Jakarta hari ini resmi dibuka. Baik, selanjutnya nih kita mau ngapain sih Kak Aldo? Kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya teman-teman jangan lupa nih buat on cam dulu, karena acara selanjutnya nih kita juga nggak kalah seru nih. Betul, Kak.
sesuai yang tadi Pak Sandi bilang juga kali ya, karena ini sosialisasi MSIB ya, yang sudah kelima ya, batch kelima. Jadi teman-teman jangan ragu untuk daftar atau apa ya, jangan mikirin gimana nanti keterima atau enggak. Ikutan aja dulu, daftar aja dulu, karena masalah keterima atau enggak itu nanti belakangan. Dan untuk menjalaninya dibilang berat, ya kayaknya buat para mahasiswa harusnya sih pasti bisa aja ya Kak, buat ngejalanin ini semua. Karena dengan banyaknya pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang bakal didapat nantinya tentunya akan membuat para mahasiswa ini bisa menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan siap untuk apa ya, terjun ke dunia kerja secara langsung nantinya. Betul banget. Nah, itu tujuan dari sosialisasi kita juga nih, Kak, pada hari ini. Nah, Betul banget. selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi nih, Kak, kita akan masuk ke sesi yang udah ditunggu-tunggu nih sama para hadirin dan juga teman-teman mahasiswa. Nah, acara selanjutnya kita akan ngapain, Kak? Kita bakal ada sosialisasi langsung dari salah satu tim student engagement dari MSIB nih Kak, yaitu ada Kak Inayah Putri Wulandari. Halo Kak Inayah, apakah Halo, sudah Kak di sini? Inaya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Oke. Oh masih muda ya ternyata. Iya, Pas iya, sambutan aku sempat bilang Ibu Inayah. Oh ternyata masih muda teman-teman. iya. Kita Saya panggil bukan Kak aja ya, panggil Kak, biar panggil enak ya, ibu, Kak. panggil kakak, karena masih muda saya. Iya. Oke, Kak Inayah Oke, apa ini kabar, Kak Inaya? Alhamdulillah baik, Kak Siva. Kalau teman-teman di UNJ, Alhamdulillah. kabarnya bagaimana nih? Alhamdulillah baik juga Kak Inayah. Alhamdulillah baik, Kak. Kalau boleh tahu, WJ sebelumnya Kak Inaya udah melakukan sosialisasi juga di kampus-kampus lain atau ini WJ yang pertama ya Kak untuk batch Ya, 5 ini? baik. Kalau di MSIB 5, saya sudah sosialisasi di beberapa kampus, ada yang dari Kalimantan, ada yang di Nusa Tenggara Barat, tapi online. Nah, kebetulan di UNJ ini baru pertama kali disosialisasikan ya sepertinya untuk program MSIB. Dan kebetulan saya yang ditunjuk oleh tim untuk sosialisasi di UNJ. Jadi salam hangat semuanya, Salam hangat juga Kak salam Inayah. kenal. Iya, Ya udah, mungkin Kak Inayah ini udah ready banget nih dari pagi, udah sarapan juga pasti Kak Inayah. iya dong, harus Udah dong, sarapan. Kak, pasti. Karena Kak Inayah udah ready hari ini dan udah mau meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan pengetahuannya seputar MSIB, dan juga mungkin Kak Inayah bakal ngasih tips nih biar teman-teman bisa keterima nantinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin langsung aja untuk Kak Inayah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Aldo dan Kak Siva atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan fakultas, kepala prodi, serta Bapak Ibu dosen serta staf akademik Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Bapak Sandi Aditya BIB MPBS selaku staf Wakil Rektor 3 UNJ yang kebetulan juga staf di MBKM. Selamat pagi Pak Sandi, salam kenal. Yang kami hormati Ibu Fania Zulfa selaku Divisi Pusat Karir UNJ dan Koordinator MSIB Angkatan 4 di UNJ. Yang kami hormati Tim Pusat Karir Universitas Negeri Jakarta. Selamat pagi kami ucapkan kepada teman-teman Universitas Negeri Jakarta yang berbahagia dan yang kami banggakan karena di sini ada banyak sekali, ada sekitar 120-an teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak atas waktunya. Pertama-tama saya mewakili tim dari MSIB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Negeri Jakarta yang pada pagi hari ini telah mengundang kami, tim MSIB, untuk hadir dan melakukan sosialisasi MSIB Angkatan 5 di UNJ. Semoga harapannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, hubungan baik akan senantiasa terjalin antara Universitas Negeri Jakarta dan MSIB. Nah, baik, pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah materi begitu ya terkait dengan teknis pelaksanaan sosialisasi
MSIB Angkatan 5. Nah, mungkin teman-teman yang sudah hadir di sini, apakah sudah pernah mengikuti MSIB di batch 4 atau batch 3, atau mungkin teman-teman baru nih mengikuti atau pengen mengikuti MSIB di batch 5, mungkin bisa di kolom chat, ada teman-teman di semester berapa, kemudian apakah ada yang sudah pernah mengikuti MSIB begitu, bisa silahkan ditulis di kolom chat biar kami melihat apakah teman-teman ini sudah eligible begitu ya. Jangan-jangan nih masih semester 2 sudah pengen ikutan MSIB begitu. Nah, kalau boleh tahu teman-teman di sini ada di semester berapa ya? Kebanyakan mayoritas. Mungkin bisa di kolom chat ya, semester 6, semester 4. Wah, berarti sudah eligible semua nih Bu Fania nih yang ikut di sosialisasi hari ini ya semester 4. Ya ini semester 2. Semangat sekali ya ini Kak Fadia. Nah, teman-teman, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk share screen kakak-kakak. Kak Siva, Kak Aldo izin share screen dulu terkait dengan materinya. Baik, ya sudah terlihat ya? Oke, Iya, sudah Kak. baik. Nah, teman-teman, jadi hari ini saya mewakili tim MSIB akan mensosialisasikan atau memberikan informasi sedikit begitu terkait dengan salah satu program unggulan dari MBKM, yaitu program magang dan studi independen bersertifikat, atau mungkin familiarnya kita istilahnya dengan kata MSIB begitu. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai terkait dengan detail atau teknis atau sosialisasi terkait MSIB, di sini kami sudah ada slide terkait dengan lanskap angkatan kerja di Indonesia. Nah, kenapa kami tampilkan ini, teman-teman? Karena pada dasarnya program MSIB itu juga didasarkan pada fakta-fakta di lapangan terkait dengan angkatan kerja di Indonesia. Nah, berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2020 dan dari data Badan Pusat Statistik tahun 2022 ditemukan bahwa 5,86% angkatan kerja di Indonesia itu adalah pengangguran. Nah, dari angka ini, sekitar 61,35% diantara merupakan pekerja informal. Yang artinya, teman-teman yang bekerja di bidang informal itu memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap resiko ketenaga kerjaan. Nah, tantangan di lapangan ini kemudian memberikan atau memunculkan inisiatif bagi Kemendikbudristek untuk melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Nah, salah satunya adalah transformasi melalui dengan Merdeka Belajar. Nah, dari tahun 2020 mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah Merdeka Belajar. Nah, di perguruan tinggi ada istilahnya Kampus Merdeka. Kalau istilah familiarnya itu biasa kita menyebutnya MBKM. Nah, di program MBKM itu ada sekitar 8 program yang tujuannya itu memberikan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, salah satunya di Pak Syandi tadi sudah menjelaskan, beliau ada di kegiatan wirausaha, kemudian kami dari magang, ada dan studi independen, kemudian ada dari kampus mengajar, kemudian pertukaran pelajar. Jadi teman-teman pada dasarnya diberikan hak untuk memilih untuk belajar di luar kampus di bidang-bidang yang disediakan oleh program MBKM. Nah, hari ini kami mewakili tim MSIB akan mensosialisasikan terkait dengan program magang serta studi independen. Nah, program magang dan studi independen MSIB atau familiar mungkin kita ke depannya akan menyebut dengan program MSIB, itu tujuan utamanya apa sih teman-teman? Tujuan utamanya adalah mengurangi kesenjangan antara ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dengan permintaan industri. Karena faktanya ada banyak industri yang komplain begitu bahwa tenaga kerja atau fresh graduate di Indonesia itu belum siap untuk bekerja. Sehingga sumber daya manusianya itu belum siap kerja. Nah, MSIB hadir untuk mengurangi gap antara kesiapan sumber daya manusia yang kerja dengan permintaan industri. Nah, apabila teman-teman mengikuti MSIB, itu outputnya fokus pada teman-teman diharapkan akan siap kerja dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena apa teman-teman? Karena di program MSIB, ketika teman-teman mengikuti program MSIB, maka pertama, teman-teman pasti akan mendapatkan pengalaman kerja di industri atau institusi mitra.
Nah, yang kedua, pasti teman-teman akan diberikan proyek nyata yang diberikan oleh industri atau institusi mitra. Nah, ini berbeda dengan program-program magang yang lain, teman-teman, karena di program MSIB itu ada pembelajaran yang terstruktur. Kami menjamin bahwa ketika teman-teman mengikuti magang, maka teman-teman akan dilibatkan secara langsung oleh industri dan institusi mitra. Jadi teman-teman tidak hanya magang dibiarkan hanya datang ke kantor, kemudian main TikTok dan lain sebagainya, tapi teman-teman akan diberikan proyek nyata yang itu akan kami selalu monitoring dan akan selalu kami pantau sehingga menjamin kualitas dari program MSIB. Yang ketiga, teman-teman apabila beruntung dan apabila teman-teman dilirik oleh mitra, teman-teman akan mendapatkan golden ticket. Nah, dari teman-teman di MSIB 1 dan MSIB 2 ada beberapa teman-teman alumni MSIB yang ketika magang mengikuti proses magang itu setelah selesai mendapatkan golden ticket dan direkrut secara langsung untuk bekerja di mitra. Nah, yang keempat, ketika teman-teman mengikuti MSIB, ini yang membedakan MSIB dengan program magang lain, karena di program MSIB itu teman-teman dipastikan akan mendapatkan bimbingan dari mentor profesional dan berpengalaman. Jadi teman-teman akan dipandu karena memang intinya teman-teman itu belajar gitu. Nah, makanya di proses belajar teman-teman, teman-teman akan tetap mendapatkan bimbingan dari mentor. Nah, yang kelima, ini yang paling penting adalah teman-teman selama proses magang, selama proses studi independen, selama mengikuti MSIB 5 bulan, itu teman-teman akan mendapatkan nilai dan pengakuan SKS selama mengikuti program. Jadi harapannya ketika teman-teman selama 1 semester itu mengikuti program MSIB, teman-teman itu betul-betul fokus gitu untuk mengikuti program sehingga tidak usah risau terkait dengan ketinggalan SKS atau ketinggalan nilai karena program yang diikuti teman-teman atau aktivitas belajar yang diikuti teman-teman akan diakui secara SKS di perguruan tinggi teman-teman. Nah, berikut adalah tentang program. Jadi di program MSIB ini kami sudah ada 5 angkatan, menuju 5 angkatan. Jadi dari batch 1 hingga batch 4 sudah diikuti oleh sekitar 67.000 sekian mahasiswa yang menjadi peserta. Nah, dari 4 batch itu ada 305,939 mahasiswa mendaftar program. Yang artinya teman-teman ketika mendaftar di program MSIB itu kesempatannya untuk masuk adalah 1:4. Nah, oleh sebab itu harapannya teman-teman ketika teman-teman nanti mengikuti MSIB di batch 5, kemudian teman-teman lolos, teman-teman diharapkan menjalani program dengan serius. Karena dari angka yang segini banyaknya, bisa dilihat bahwa perbandingan teman-teman itu 1:4. Nah, di program MSIB itu juga sudah diikuti oleh sekitar 286 organisasi yang menjadi mitra. Jadi mitra kami tidak hanya 1 atau puluhan, tapi ada ratusan yang di mana teman-teman dapat memilih mitra yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Juga di program MSIB diikuti oleh sekitar 837 perguruan tinggi di Indonesia dari 34 provinsi yang di mana UNJ selalu berpartisipasi ya, dari batch 1 hingga harapannya di batch 5 ini angka partisipan atau angka mahasiswa yang mengikuti MSIB dari UNJ itu akan semakin naik. Nah, dari dampak ekonomi program, di program MSIB itu teman-teman akan mendapatkan manfaat dan dampak ekonomi yang secara signifikan nih. Nah, buktinya apa? Dari total responden, alumni Kampus Merdeka, waktu tunggu alumni MSIB mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah itu sekitar 1,1 bulan. Nah, ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang waktu tunggunya harus 4 bulan. Juga gaji pertama setelah lulus, bagi alumni MSIB itu kelipatannya 1,78 dari UMP, dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya 0,72. Ini membuktikan bahwa teman-teman itu value-nya itu lebih besar, karena memang untuk MSIB ini kan teman-teman diajari untuk siap kerja, begitu ya. Nah, kemudian dampak program bagi mahasiswa itu apa? Yang pertama, teman-teman alumni MSIB itu memiliki kapasitas berpikir di atas rata-rata, mulai dari skill pemecahan masalah, berpikir kreatif,
Nah, ini karena apa, teman-teman? Karena ketika program MSIB, teman-teman itu dilibatkan langsung dalam proyek-proyek maupun proyek magang maupun proyek studi independen. Nah, ini ketika teman-teman itu dilibatkan langsung dalam problem-problem yang dihadapi oleh perusahaan, maka teman-teman akan mampu berpikir kreatif dan memiliki skill pemecahan masalah yang lebih baik begitu. Nah, kemudian mahasiswa alumni MSIB juga memiliki kompetensi di atas rata-rata yang lebih baik dibandingkan alumni program lainnya. Nah, di MSIB teman-teman ada sekitar 5.000 proposal terkumpul dari mitra, yang artinya banyak sekali mitra-mitra yang mendaftar yang ingin untuk bergabung sebagai mitra dari MSIB. Namun karena memang proposalnya sangat banyak, sehingga kami dari tim program MSIB itu menyeleksi mitra-mitra terpilih. Jadi mitra-mitra terpilih itu kami berusaha memastikan bahwa mitra ini betul-betul akan memberikan pengalaman begitu ya yang sangat baik pada teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir terkait dengan mitra, karena mitranya ini adalah mitra-mitra terpilih. Jadi silahkan memilih berbagai lowongan yang sudah ada ditawarkan di platform MBKM. Nah, jadi teman-teman bisa memilih di mitra MSIB itu ada berbagai sektor. Jadi ada sektor pemerintahan, ada sektor banking and finance, sektor energi, sektor manufaktur, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa silahkan memilih mitra yang ingin menjadi tempat teman-teman belajar sesuai dengan keinginan dan keinginan dan kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman butuh belajar tentang di coding gitu. Teman-teman bisa mendaftarkan SI. Ketika teman-teman butuh belajar terkait dengan pemerintahan, teman-teman bisa mendaftar di sektor pemerintahan. Jadi kami berusaha mengakomodasi seluruh keinginan teman-teman terkait dengan mitra magang dan studi independen. Nah, berikut adalah kami tampilkan terkait kuota dari MSIB. Nah, jadi teman-teman dari grafik angka ini dapat teman-teman lihat bahwa semakin lama atau semakin tinggi angkatan tahun ke tahun, angka atau total lowongan dan total mahasiswa yang mengikuti MSIB itu semakin ditambah atau bertambah. Nah, di MSIB angkatan 1 untuk totalnya dari magang dan SI itu hanya 12.000, kemudian naik 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat di MSIB angkatan 2, kemudian naik di angkatan ketiga, kemudian di angkatan keempat untuk saat ini yang sedang berjalan MSIB 4, kami memiliki sekitar 25.837 mahasiswa yang terbagi dari 11.000 sekian mahasiswa magang dan 14.000 sekian mahasiswa SI. Nah, di angkatan kelima yang akan teman-teman daftarkan di semester ini, di semester depan, itu lowongannya akan semakin bertambah. Jadi hampir 2 kali lipatnya atau 1,5 kali lipatnya ya untuk MSIB 5 ini. Misalkan di lowongan magang, teman-teman di MSIB 5 ini bisa dilihat untuk angkanya, untuk lowongannya itu 2 kali lipatnya dari angkatan 4. Nah, harapannya apa teman-teman? Ketika lowongan ini semakin banyak di angkatan 5, ini harapannya akan memacu teman-teman untuk berani mendaftar dan mengikuti MSIB. Jadi harapannya teman-teman tidak usah risau, tadi sudah disampaikan Pak Sandi, jadi tidak usah takut, intinya daftar dulu, silahkan memilih mitra-mitra yang pengen menjadi tempat belajar teman-teman, karena di MSIB 5 ini lowongannya sangat banyak begitu. Jadi harapannya teman-teman akan ikut ya untuk berpartisipasi aktif di MSIB 5. Nah, berikut kami sampaikan terkait dengan informasi terkait dengan MSIB 5. Jadi ada beberapa aspek teman-teman yang membedakan antara MSIB 4 dan MSIB 5. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah mendaftar atau bahkan juga saat ini aktif di MSIB 4. Jadi ada beberapa perbedaan begitu teman-teman di MSIB 4 dan MSIB 5 yang meliputi terutama ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pengumpulan SR dan SPTJM. Nah, di aspek surat rekomendasi dan SPTJM di MSIB 4 itu sifatnya teman-teman tidak bisa meninjau dokumen yang ingin teman-teman unggah. Jadi sama di MSIB 4 dan MSIB 5 itu
syarat dokumen yang wajib dikumpulkan ketika mendaftar program adalah SR dan SPTJM. Jadi teman-teman tidak diperkenankan untuk melamar posisi magang atau melamar posisi di studi independen ketika teman-teman itu belum mengumpulkan SR dan SPTJM. Nah, di MSIB 5 ini, teman-teman, kami mendapatkan banyak sekali masukan dari teman-teman di MSIB 4 yang mana ada beberapa teman di MSIB 4 itu ternyata salah unggah dokumen, kemudian SR dan SPTJM-nya itu tidak sesuai, begitu ya. Nah, itu juga berakibat pada ketidaklolosan pada seleksi dokumen. Nah, di MSIB 5 ini kami berusaha untuk mengakomodasi masukan-masukan dari teman-teman. Jadi, di MSIB 5 ini teman-teman akan kami berikan fitur tinjau, semacam fitur yang akan memberikan kesempatan bagi teman-teman apakah dokumen yang teman-teman unggah itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ketika teman-teman ingin unggah, teman-teman akan bisa mereview atau meninjau apakah dokumen yang teman-teman unggah itu sudah sesuai. Karena apa, teman-teman? Ketika teman-teman sudah submit, maka teman-teman tidak akan dapat mengunggah revisi. Jadi sekali lagi untuk SR dan SPTJM ini harap hati-hati karena teman-teman tidak bisa revisi. Jadi sekali unggah selesai. Jadi ketika teman-teman belum yakin itu bisa dibaca berkali-kali atau sangat teliti begitu ya. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah kuota lamaran. Nah, meskipun tadi kami sempat menyampaikan bahwa teman-teman harus mendaftar lowongan sebanyak-banyaknya, tapi di MSIB 5 kami berusaha untuk memfasilitasi teman-teman agar lebih efisien. Nah, di MSIB 4 itu teman-teman bisa melamar berbagai posisi tanpa batasan. Jadi ada cerita di teman-teman MSIB 4 itu ada yang mendaftar sampai 50 lowongan gitu. Itu kan sangat banyak. Nah, akhirnya dampaknya ketika proses seleksi mitra ada jadwal interview atau jadwal seleksi yang bersamaan. Akhirnya yang satu ditinggalkan, kemudian memilih mitra lain. Nah, itu juga kurang efisien bagi teman-teman dan juga merugikan mitra. Nah, oleh sebab itu, di MSIB 5 ini, teman-teman hanya akan dibatasi maksimal 22 lamaran per mahasiswa. Yang artinya, ketika teman-teman itu mendaftar apply lowongan, teman-teman hanya dibatasi sebanyak 22 lamaran gitu, yaitu baik lamaran di SI maupun di studi independen di magang. Jadi teman-teman tidak usah khawatir terkait misalkan saya sudah berapa lamaran ya begitu, karena nanti di platform itu akan otomatis menghitung teman-teman. Jadi ketika teman-teman tersisa 2 lowongan, nanti di platform itu misalkan akan ada pop up yang semacam peringatan bahwa teman-teman sudah menyelesaikan atau apply sekian lowongan. Nah, kemudian untuk proses seleksi di MSIB 4 itu sifatnya paralel, teman-teman. Jadi ketika proses seleksi berkas juga ada yang diadakan proses seleksi mitra, sehingga akibatnya ada beberapa teman-teman di MSIB 4 itu yang sudah lolos gitu di seleksi mitra ternyata tapi di proses seleksi berkasnya bermasalah. Nah, kami tidak ingin mengulangi hal tersebut, sehingga di MSIB 5 ada banyak sekali masukan sehingga untuk proses seleksi mitra dan seleksi berkas itu dilakukan secara runtut, teman-teman. Jadi teman-teman akan seleksi berkas, seleksi dokumen, yaitu cek SR dan SPTJM. Kemudian ketika teman-teman sudah dipastikan lolos dengan seleksi SR dan SPTJM-nya, maka teman-teman berhak mengikuti seleksi mitra. Nah, artinya teman-teman, ketika teman-teman itu tidak lolos seleksi RS dan SR dan SPTJM-nya, maka teman-teman itu tidak bisa mengikuti seleksi mitra. Sehingga harapannya proses validasi berkas dan proses verifikasi teman-teman untuk SR dan SPTJM-nya itu menyesuaikan dengan template yang berlaku. Nah, lini masa program MSIB tadi juga sempat disinggung dan disebutkan oleh Bu Fania bahwa untuk MSIB 5 ini akan diperpanjang hingga 30 Juni. Karena kemarin memang kami awalnya lini masanya hingga 7 Juni, tapi karena melihat antusiasme teman-teman dan juga ada beberapa kabar kalau SR-nya ada yang belum selesai, masih gini-gini, akhirnya di MSIB 5 ini kami perpanjang hingga 30 Juni. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan tanda tangan atau yang masih dokumennya belum lengkap, silahkan dilengkapi, kemudian dipastikan untuk segera submit dan melihat-lihat lowongan, karena meskipun sampai 30 Juni, tapi waktu cepat berlalu, teman-teman. Jadi jangan santai-santai. Jadi silahkan untuk
lebih teliti pada SR dan SPTJM-nya karena waktunya masih sangat panjang gitu. Nah, jadi berikut lini masa program MSIB Batch 5. Jadi pendaftaran itu hampir 2 bulan ya teman-teman. Jadi dari 18 April hingga 30 Juni, teman-teman silahkan untuk mendaftar. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, silahkan dicek SR dan SPTJM-nya. Kemudian apabila sudah unggah atau sudah submit SR dan SPTJM, silahkan untuk melihat-lihat lowongan yang ada atau sudah ditawarkan oleh mitra. Jadi teman-teman sekali lagi ada beberapa mitra yang memang belum publish lowongannya. Jadi ketika teman-teman targetnya tuh pengen lihat atau pengen magang atau pengen belajar SI di mitra A, ternyata mitra A ini belum ada lowongannya. Nah, itu bisa ditunggu dulu teman-teman karena nanti akan lowongan mitra ini akan publish dan terus bertambah. Nah, kemudian untuk tanggal 12 Juni dan 1 Juli akan mulai verifikasi dan validasi berkas mahasiswa. Kemudian setelah ini ada tes kebinekaan. Nah, kemudian dari 8 Juli hingga 7 Agustus itu seleksi dan offering mahasiswa oleh mitra. Jadi untuk mulai kegiatan dari MSIB itu adalah di bulan Agustus, teman-teman. Jadi mulai Agustus hingga Desember, teman-teman akan mengikuti program MSIB apabila lolos. Nah, kemudian teknis mengikuti program MSIB. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih sedikit bingung atau mungkin juga belum terlalu yakin begitu ya, ingin ikut magang atau ikut SI ya begitu. Nah, mungkin teman-teman ada sedikit perbedaan terkait dengan program magang bersertifikat dan program SI, meskipun sebetulnya juga ini ada dalam satu program. Nah, di program magang bersertifikat, orientasi magang itu adalah membentuk talenta unggul untuk mitra industri. Jadi teman-teman yang ingin sekali, misalkan setelah lulus kuliah langsung ingin bekerja di industri atau pengen bekerja di perusahaan-perusahaan, itu sangat direkomendasikan untuk mengikuti magang. Karena apa? Karena ketika teman-teman mengikuti program magang bersertifikat, maka teman-teman akan diberikan pembelajaran berbasis proyek, di mana teman-teman akan bekerja, kemudian berinteraksi langsung di dalam tim, di dalam perusahaan. Nah, juga teman-teman akan diberikan proyek yang berdampak pada kinerja perusahaan. Jadi teman-teman itu betul-betul dilibatkan secara langsung di perusahaan. Nah, juga teman-teman yang ingin sekali menjelajah begitu ya, istilahnya menjelajah karir profesional juga direkomendasikan untuk mengikuti magang bersertifikat, karena sekali lagi di program magang teman-teman itu akan diberikan atau disuguhkan terkait dengan program pembelajaran yang terstruktur dan berbasis proyek. Jadi teman-teman tidak dilepas karena teman-teman akan selalu dipantau dan dipastikan akan mendapatkan pembelajaran terstruktur. Kemudian ketika teman-teman mengikuti magang, teman-teman juga akan dipandu oleh mentor. Nah, di akhir program, teman-teman akan mendapatkan sertifikat industri, yang mana sertifikat ini membuktikan bahwa teman-teman itu sudah siap gitu menjadi sumber daya manusia yang siap kerja. Ya. Kemudian teman-teman, untuk program magang ini nanti akan dilaksanakan selama 5 bulan. Jadi seperti lini masa yang sudah kami tampilkan tadi. Jadi per Agustus itu teman-teman akan national onboarding, dan ketika 5 bulan maka selesai di bulan Desember. Nah, di program magang ini teman-teman akan mendapatkan bantuan mobilisasi mahasiswa, yang artinya karena memang pembelajaran di program magang ini kan pembelajaran berbasis langsung, jadi teman-teman berinteraksi langsung dengan tim perusahaan, maka teman-teman untuk program ini, untuk program magang itu sifatnya luring atau datang langsung atau sifatnya offline. Jadi teman-teman datang ke perusahaan, teman-teman belajar di situ. Nah, misalkan teman-teman yang, jangan khawatir, misalkan teman-teman yang domisilinya Jakarta, kemudian ambil program magang di Surabaya, nanti dari Jakarta ke Surabaya, biaya mobilisasi teman-teman, biaya pesawat maupun kereta itu akan ditanggung oleh pihak MSIB. Jadi teman-teman sekali lagi tidak usah khawatir untuk mengambil kesempatan atau mengambil program magang yang ada di luar domisili teman-teman. Nah, selain itu untuk program magang, teman-teman juga akan mendapatkan beasiswa berupa biaya bantuan hidup. Nah,
mengingatkan teman-teman untuk program MSIB ini adalah program beasiswa. Nah, oleh sebab itu teman-teman ketika menuliskan SPTJM itu akan dimintai terkait dengan pernyataan beasiswa. Nah, di program magang teman-teman akan diberikan biaya bantuan hidup sebesar untuk MSIB 4 ini sebesar 2.800.000 per mahasiswa. Apabila teman-teman mengikuti atau mendapatkan beasiswa dari APBN, maka jumlahnya akan disesuaikan dengan nominal teman-teman mendapatkan beasiswa. Nah, jadi harapannya ketika teman-teman misalkan beasiswa ini tujuannya apa sih teman-teman? Beasiswa ini bukan gaji. Jadi harapannya apa? Ketika teman-teman diberikan beasiswa, teman-teman tidak risau, tidak ragu, tidak takut gitu mengambil kesempatan-kesempatan yang ada di jauh gitu. Misalkan teman-teman sekali lagi misalkan dari Jakarta pengen ke Ambon atau ke Bali gitu, ke Jakarta. Jadi teman-teman ketika magang di kota yang teman-teman itu belum familiar, teman-teman itu tidak perlu risau karena nanti akan dibantu beasiswanya begitu. Nah, kemudian untuk program studi independen, teman-teman karena istilah studi independen itu kan teman-teman belajar sendiri. Jadi untuk program studi independen ini ada beberapa sektor yang dikuatkan, terutama adalah beberapa mitra yang menawarkan pembelajaran studi independen, yaitu mitra-mitra di sektor teknologi, sosial budaya, lingkungan, dan ketenagakerjaan atau tenaga kerja. Nah, di sektor teknologi, teman-teman akan diarahkan atau belajar terkait hal-hal yang berkaitan dengan otomasi, mahadata, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang ingin belajar terkait dengan hal-hal big data analysis atau artificial intelligence, teman-teman bisa atau sangat direkomendasikan untuk mengikuti program studi independen. Atau teman-teman yang ingin belajar terkait dengan sosial budaya, atau teman-teman yang ingin belajar hal-hal lain yang tidak ditawarkan oleh pihak kampus, itu teman-teman bisa mengikuti program studi independen. Nah, teman-teman jangan khawatir, karena di program studi independen ini ada kurikulum belajarnya, di mana untuk pembelajarnya teman-teman nanti akan berlangsung 16 hingga 24 minggu, jadi sama, mulai di bulan Agustus, kemudian selesainya di bulan Desember. Kemudian teman-teman akan mendapatkan pembelajaran mandiri dan studi kasus real, satu mentor mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Jadi baik program magang maupun program studi independen teman-teman itu akan dijamin kualitasnya. Jadi sama-sama nih, karena teman-teman dipastikan akan mendapatkan mitra-mitra yang berkualitas. Nah, di akhir program teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari mitra studi independen. Nah, mungkin ada yang nanya, Kak, kalau studi independen ini belajarnya langsung atau gimana ya gitu. Nah, di studi independen ini teman-teman itu belajar secara daring atau secara online. Jadi teman-teman bisa belajar di manapun begitu ya. Nah, untuk jamnya gimana Kak? Nah, untuk jam, waktu, dan lain sebagainya itu silakan nanti menyesuaikan dengan mitra. Intinya kami menjamin bahwa pembelajaran ini terstruktur. Jadi untuk jam dan lain sebagainya itu akan disesuaikan dengan mitra masing-masing. Nah, ada yang banyak sekali pertanyaan juga yang masuk ke kami, misalkan, kok studi independen ini nggak dapat BBH kayak yang magang gitu. Nah, di studi independen ini teman-teman, di MSIB itu kan beasiswa. Nah, ketika beasiswa di program magang itu dibayarkan dalam bentuk bantuan biaya hidup, di program studi independen ini beasiswa itu dibayarkan berupa biaya kursus atau tuition fee yang dibayarkan oleh MSIB kepada mitra. Jadi teman-teman kan belajarnya gratis. Nah, sebetulnya kan ini membayar ya, itu sudah di-cover oleh MSIB. Sehingga teman-teman kapan lagi nih belajar gratis terkait dengan big data analysis yang kadang-kadang kursusnya itu kan mahal sekali kalau teman-teman mau ikut. Nah, itu teman-teman juga bisa mengikuti program studi independen karena ini gratis ya. Karena untuk pembiayaannya itu sudah di-cover, sudah dibayarkan oleh MSIB atau oleh kementerian. Jadi teman-teman yang ingin belajar tentang pembuatan web itu sangat direkomendasikan untuk mengikuti studi independen. Nah, jadi untuk baik di program magang maupun di program studi independen, itu memiliki prinsip yaitu pembelajaran yang terstruktur. Jadi teman-teman sekali lagi, untuk MSIB ini baik program magang maupun program studi independen ini akan berfokus pada mahasiswa, di mana teman-teman akan mendapatkan
pendampingan oleh mentor, pembelajaran berbasis proyek, dan tentu saja yang paling penting adalah pembelajarannya itu dilakukan secara transparan, di mana ada dasar hukum terkait dengan konversi SKS pada program Kampus Merdeka. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mengikuti magang maupun studi independen selama kurang lebih 1 semester, teman-teman itu kami harap untuk tidak mengambil mata kuliah di perguruan tinggi. Karena apa, teman-teman? Karena ketika program magang dan studi independen itu teman-teman akan full time. Jadi pembelajarannya itu 1 SKS itu setara dengan 170 menit, di mana 50 menit teori dan 120 menit terstruktur atau 170 menit praktek per minggu. Jadi ketika akumulasi durasi pembelajaran teman-teman itu di program MSIB itu mencapai 900 jam pembelajaran, sehingga dari hal ini bisa dikonversi hingga 20 SKS. Nah, dan juga di program MSIB di Mitra itu juga didampingi oleh dedicated mentor dengan proporsi 1 mentor magang mendampingi 10 mahasiswa dan 1 mentor studi independen mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Jadi sekali lagi teman-teman tidak usah risau terkait dengan nanti kalau ikut magang kuliahnya gimana, karena SKS-nya untuk program MSIB itu dapat dikonversi. Nah, berikutnya adalah persyaratan terkait dengan pendaftaran mahasiswa. Nah, untuk syarat pertama adalah teman-teman itu berasal dari PTN atau PTS di bawah Kemendikbudristek. Teman-teman baik di program D2, D3, D4 maupun sarjana atau S1 itu berhak mengikuti program MSIB. Nah, mohon maaf untuk teman-teman yang alih jenjang, jadi sebelumnya misalkan D3 kemudian lanjut ke S1, kami maaf belum bisa mengakomodasi atau mengakomodir teman-teman yang alih jenjang untuk mengikuti MSIB karena untuk persyaratannya kami belum bisa begitu. Nah, kemudian syarat semester di program vokasi bagi teman-teman yang berasal dari program vokasi itu minimal adalah semester 2. Nah, sementara syarat minimal untuk semester untuk S1 itu ada di semester 4. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih, Kak, maksimal semesternya berapa? Nah, di MSIB kami tidak ada aturan khusus yang menyebutkan maksimal semester 8 atau maksimal semester 6. Yang ada, kami itu membatasi bahwa ketika teman-teman mengikuti MSIB, menjadi peserta aktif di MSIB, teman-teman itu tidak boleh yudisium atau tidak boleh sidang begitu, terutama yudisium dan wisuda. Jadi misalkan teman-teman yang saat ini sudah di semester 8 itu masih diperbolehkan untuk mengikuti MSIB, asalkan di semester depan itu teman-teman tidak bersedia untuk yudisium. Jadi yudisiumnya tahun depan aja, teman-teman. Jadi semester depan kalau misalkan pengen ikut MSIB, untuk MSIB 5 dipersilahkan, tapi untuk yudisiumnya itu tahun depan. Nah, kemudian untuk persyaratan pendaftaran itu pasti teman-teman wajib mengumpulkan SR dan SPTJM serta memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh mitra. Nah, berikut alur pendaftarannya, teman-teman. Pertama, teman-teman mendaftar di platform, kemudian mengunggah SR dan SPTJM, apply lowongan, verifikasi berkas administrasi, survei, seleksi mitra. Nah, kebetulan ini juga sudah ada pertanyaan terkait dengan cara cek mitra yang bekerja sama. Itu silahkan nanti teman-teman cek langsung ya di platform MBKM. Jadi ada banyak sekali mitra, jadi teman-teman bisa langsung mitra mana yang menjadi mitra MSIB itu silahkan dapat dicek langsung di platform MBKM. Nah, selanjutnya panduan pengisian SR. Sekali lagi teman-teman, terkait dengan surat rekomendasi dan SPTJM ini merupakan 2 dokumen atau 2 berkas yang sangat penting terkait dengan syarat administrasi pendaftaran di program MSIB. Karena apa? Karena ada banyak sekali teman-teman di MSIB 4 itu yang gugur atau yang tidak lolos atau berkasnya itu tidak eligible begitu untuk mengikuti program MSIB, sehingga sangat disayangkan begitu. Nah, oleh sebab itu harapannya teman-teman untuk pengisian SR dan SPTJM-nya itu betul-betul mengikuti ketentuan dari MSIB. Yang pertama, untuk SR itu pastikan SR-nya itu sesuai template, tidak ada poin yang ditambah ataupun dikurangi. Misalkan ada yang nanya, Kak, untuk kop suratnya gimana? Itu tuh sangat menyesuaikan dengan perguruan tinggi bisa. Ya intinya teman-teman itu tidak ada poin yang ditambah atau dikurangi. Kemudian untuk SR itu pastikan
pastikan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi untuk SR, itu minimalnya adalah ketua prodi atau ketua jurusan. Kemudian untuk SR juga pastikan pengisian angkatannya sesuai dengan angkatan yang didaftarkan. Jadi teman-teman yang dulunya mengikuti atau pernah mendaftar di program MSIB 4, kemudian pengen daftar lagi di MSIB 5 dengan menggunakan SR yang lama, itu sangat tidak diperbolehkan, karena teman-teman pasti akan langsung gugur. Nah, untuk SPTJM sama, teman-teman pastikan tidak ada poin yang ditambah atau dikurangi. Kemudian pastikan menggunakan materi yang asli. Jadi teman-teman di MSIB 4 itu banyak sekali teman-teman yang gugur di seleksi berkas atau seleksi dokumen karena di SPTJM-nya itu menggunakan materai palsu. Jadi ada yang materinya itu satu materai dipakai 8 dokumen atau langsung materai palsu mendownload dari Google begitu ya. Itu pasti akan ketahuan teman-teman. Nah, itu juga akan menggugurkan berkas teman-teman. Oleh sebab itu, mohon pastikan untuk menggunakan materai atau e-materai yang sah. Kemudian pastikan untuk SPTJM ditandatangani oleh seluruh pihak terkait. Di SPTJM itu ada tanda tangan orang tua, persetujuan orang tua, kemudian persetujuan mahasiswa, serta persetujuan pimpinan perguruan tinggi. Kemudian untuk status beasiswa, pada poin 1 itu wajib diisi, di mana teman-teman yang mendapatkan beasiswa bersumber dari APBN itu wajib mengisikan nominal beasiswanya per bulan. Nah, untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa swasta atau mendapatkan beasiswa dari yayasan, itu silahkan ditulis untuk tidak mendapatkan bantuan beasiswa, begitu. Karena yang ditulis itu adalah bantuan beasiswa yang bersumber atau berasal dari dana APBN. Kemudian sama, pastikan untuk pengisian angkatan dan tahunnya sesuai dengan angkatan yang akan didaftarkan. Jadi tidak bisa menggunakan SPTJM yang lama. Nah, untuk template SR dan SPTJM, teman-teman itu sudah ada di platform. Jadi ketika teman-teman itu melengkapi dokumen, mendaftar, kemudian melengkapi dokumen, di situ sudah ada template yang bisa teman-teman download, kemudian bisa teman-teman isi dan teman-teman sesuaikan dengan data diri dari teman-teman masing-masing. Nah, untuk akses informasi lebih lanjut, teman-teman silahkan jangan malas-malas untuk membuka platform ya, karena banyak sekali informasi atau buku panduan yang sudah tersedia di platform MBKM. Jadi ada panduan pengisian SPTJM dan SR dan lain sebagainya, itu sudah ada di platform. Apabila masih teman-teman terkait dengan ada kendala platform, silakan mendaftar datanya tidak sinkron atau diklik kok error, itu silahkan dapat melapor melalui pusat bantuan di platform. Nah, kemudian untuk akses informasi, untuk LinkedIn kami ada di Magang Merdeka, dan untuk Instagram ada di Magang Merdeka, teman-teman. Silahkan diikuti karena untuk per hari ini, mulai hari ini kami sudah melaksanakan workshop terkait dengan kepenulisan CV dan interview. Jadi teman-teman yang kepo atau teman-teman yang ingin sekali lolos di MSIB, kemudian ingin tahu tips and trick dari alumni-alumni MSIB, silahkan mengikuti workshop yang sudah kami sediakan. Kemudian akses informasi melalui sosialisasi biasanya kami unggah di YouTube MSIB Kampus Merdeka. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. MSIB berproses meraih sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Kak Inaya, terima kasih atas materi dari sosialisasi MSIB Batch 5 pada hari ini. Dan juga kita kayaknya nggak afdol nih kalau misalnya nggak tanya sama teman-teman juga nih. Teman-teman masih pada semangat nggak? Boleh jawab nih di kolom chat biar rame. Masih pada semangat nggak nih? Masih dong, Kak. Iya, harus Kita baru dong. dapat informasi yang sangat-sangat menarik dan juga bermanfaat nih dari Kak Inaya. Betul. Semangat dong. Wih, banyak banget yang jawab. Semangat masih. Oke. Nah, kita kayaknya nggak mungkin kan kalau misalnya bikin teman-teman makin pada penasaran nih sama sosialisasi kita pada hari ini nih. Biar nggak bikin penasaran nih, kita ngapain ya Kak abis ini ya Kak? Ya, betul banget. Pasti ada nih teman-teman di sini dalam benaknya kayak, apakah aku harus ikut? Ntar kalau misalnya aku ikut, kuliah aku gimana gitu. Kalau misalnya Nah, nggak mau benar. konsumsi gimana? Pasti banyak banget Pasti pertanyaan-pertanyaan masih dari banyak banget
pikiran-pikiran atau pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kalian gitu kan. Aduh, aku pengen nanya nih, bener-bener pengen nanya ini gitu, gimana ya? Kan nggak mungkin kan kita bikin teman-teman penasaran semua gitu kan. Nanti yang ada kita di demo nih, Kak. Mana nih, nggak ada tanya jawab ya. Tenang aja, kita di sini ada sesi tanya jawab bareng teman-teman mahasiswa di sini juga, bareng Kak Inaya juga. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih pengen bertanya gitu, boleh di kolom chat, atau kalau misalnya kalian mau open mic langsung ya nggak apa-apa. Nanti bisa raise hand, terus kita tunjuk. Oke, jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan untuk Kak Inaya. Oke, teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan bisa raise hand aja, atau langsung bisa juga langsung di kolom chat aja ya teman-teman. Tapi tadi ada yang udah nanya sih, Kak, pas lagi Kak Inaya jelasin nih. Aku baca kali ya. Ini ada yang nanya, untuk program Magenta apakah bagian dari MSIB? Mungkin dari Kak Inaya boleh jawab kali ya. Tadi ada Baik, yang nanya. terima kasih Kak Siva. Saya sebetulnya baru dengar nih program Magenta, karena memang setelah saya baca juga Magenta itu ternyata program magang dari BUMN ya kalau tidak salah. Nah itu sepertinya berbeda dengan program MSIB, karena program MSIB ini kan program di bawah Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, sehingga untuk program Magenta itu berbeda gitu. Nah, tapi ketika teman-teman misalkan mengikuti salah satu program, harapannya tetap mengikuti salah satu saja, jadi tidak usah atau mungkin tidak perlu nih ikut Magenta dan ikut MSIB nanti, karena kalau ikut dua-duanya terlalu semangat nanti malah nggak fokus begitu. Jadi silahkan dipilih ikut program Magenta atau MSIB, seperti itu Kak. Oke, mungkin lanjut aja nih biar cepat. Ada yang bertanya juga nih, Kak, untuk penerima beasiswa KJMU, apakah bisa mengikuti program MSIB? Baik, terima kasih Kak Siva. Untuk Kak Aulia, penerima beasiswa KJMU sangat bisa. Jadi semua mahasiswa atau siapapun mahasiswa bisa atau diperbolehkan untuk mendaftar di program MSIB. Nah, untuk KJMU ini kan dana sumber beasiswanya kan dari APBD kalau tidak salah ya. Nah, sementara dari MSIB itu dananya bersumber dari LPDP, jadi sehingga statusnya APBN. Sehingga teman-teman jangan khawatir kalau misalkan double founding, karena untuk di MSIB ini beasiswanya dari APBN. Jadi seperti itu. Jadi sangat diperbolehkan. Oke Kak, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan berikutnya lagi nih dari Kak Yovali dulu kali ya. Apabila nggak tinggal serumah dengan orang tua dan jauh, apakah boleh ditandatangani oleh keluarga yang lain terkait SPTJM-nya gitu Kak? Sangat boleh, Kak siapa tadi? Oh, Kak Yovali. Yovali. Ya, intinya apa sih? Untuk intinya di SPTJM itu silahkan, kalau teman-teman baca itu kan ada banyak sekali poin yang menyatakan bahwa misalkan saya menerima beasiswa, kemudian teman-teman bersedia untuk mengganti uang transportasi bila lalai dan lain sebagainya. Nah, artinya intinya teman-teman, orang tua teman-teman itu mengetahui kalau teman-teman itu mengikuti program MSIB. Jadi misalkan Kak Yovali domisili di Jakarta, kemudian ikut program magang ditempatkan di Semarang gitu ya. Intinya ketika mau ke Semarang, orang tua dari Kak Yovali itu tahu bahwa teman-teman itu mengikuti program magang. Jadi silahkan dapat ditandatangani oleh orang tua atau wali. Jadi wali dari Kak Yovali diperkenankan untuk tanda tangan, namun orang tua itu wajib tetap mengetahui ya Kak. Jadi tidak boleh sembunyi-sembunyi nih ikutnya begitu. Jadi silahkan untuk ditandatangani oleh wali, yang intinya pada dasarnya orang tua itu tapi wajib mengetahui seperti itu. Baik ya, terima kasih. Wah, ini kayaknya pertanyaannya banyak banget nih. Jadi Iya, mungkin Kak, pada kita semangat pilih ya, aja saking kali ya. semangat ya. Kita pilih aja beberapa Oke, pertanyaan. boleh. Nih Kak, berkas yang dikumpulkan itu kan hanya SR dan SPTJM atau ada berkas lain Kak? Dan untuk pengakuan terkait 20 SKS, apakah tergantung program studi atau ada faktor lain yang memungkinkan nih? Ternyata prodinya nggak bisa buat konversi gitu Kak. Baik, oke. Terima kasih Kak Aldo sudah dibacakan pertanyaannya. Yang pertama, untuk dokumen resmi ya, dokumen yang kami minta untuk diverifikasi dan diseleksi itu memang
hanya SR dan SPTJM. Jadi artinya ketika teman-teman unggah berkas SR dan SPTJM itu, dua berkas itu akan mempengaruhi kelolosan teman-teman di seleksi administrasi. Jadi kami dari program itu hanya akan menyeleksi SR dan SPTJM. Nah, tapi berkas lain itu juga ada teman-teman, yaitu terutama berkas terkait dengan CV yang akan teman-teman gunakan untuk apply pada mitra. Jadi mitra itu kan teman-teman akan diminta terkait dengan CV. Nah, untuk format CV atau format-format misalkan pengalaman, apa ya istilahnya tuh kayak dokumen atau sertifikat pengalaman yang mungkin diminta itu menjadi di luar proses verifikasi. Jadi untuk CV-nya itu pasti akan diminta, tapi untuk formatnya itu menyesuaikan dengan ketentuan dari teman-teman. Mungkin seperti itu, sudah jelas dari Kak Yusran. Nah, terkait dengan pengakuan SKS, betul, kalau pengakuan SKS itu tergantung pada program studi masing-masing. Karena intinya dari MSIB itu menyediakan proses atau struktur pembelajaran yang dapat dikonversi hingga 20 SKS. Nah, selebihnya misalkan dari pihak prodi teman-teman harusnya ini 15 SKS atau lain sebagainya, itu bisa silahkan diikuti atau menjadi hak dari masing-masing program studi teman-teman, seperti itu. Jadi faktor yang tidak memungkinkan itu mungkin teman-teman tidak full mengikuti magang atau mengikuti SI sehingga jamnya berkurang, itu kan juga berpengaruh terhadap SKS. Nah, faktor yang lainnya juga mengikuti ketentuan dari masing-masing prodi, seperti itu Kak Yusran dan Kak Aldo jawabannya. Oh ya, itu ya Kak Yusran terkait jawaban dari Kak Inaya. Sudah cukup menjawab banget sih Kak kalau menurut aku. Untuk berikutnya nih Kak, terkait dari anak-anak D3 dan D4 kali ya. Untuk ahli profesi dari D3 ke D4, kenapa tidak diperbolehkan untuk daftar? Apakah di batch selanjutnya prodi D4 ini sudah diperbolehkan untuk daftar MSIB? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Sarah Abigail. Nah, untuk alih profesi dari D4 ke D3 ke D4, ini kenapa tidak bisa mendaftar? Karena untuk semesternya, teman-teman itu kan syarat semesternya untuk vokasi, itu kan semester 2 ya. Jadi, kenapa tidak bisa? Karena memang dari kami, dari tim program itu memang belum bisa mengakomodasi. Nah, untuk batch selanjutnya, apakah D4? Kalau D4 yang teman-teman dari awal mendaftar langsung ke D4 itu bisa. Tapi kalau untuk alih profesi itu kami maaf belum bisa mengakomodasi karena memang ada perbedaan terkait dengan jumlah SKS dan semester yang sudah diambil. Mungkin seperti itu, Kak Sarah. Baik. Terima kasih Kak Inayah. Semoga Kak Sarah udah menjawab ya jawaban dari Kak Inayah tersebut. Oke, mungkin selanjutnya kita ada Kak Mardiani, udah raise hand, boleh open mic aja kali ya Kak? Ya, sebelumnya izin mohon off cam dulu karena nggak bisa on cam. Mau nanya, itu kan untuk upload dokumen terkait MSIB, saya lihat ada CV, KTP, sama transkrip nilai tuh. Tapi nggak ada untuk pengumpulan surat rekomendasi sama surat SPTJM-nya tuh. Nah, jadi untuk mengupload SR sama SPTJM-nya itu kira-kira di dokumen tambahan ya, Kak? Apa gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, iya betul untuk dokumen tambahan. Jadi untuk seleksi awal itu kan SR dan SPTJM itu ada di dokumen penting. Kalau misalkan menunya itu tidak keluar, Kamardiah bisa komplain melalui pusat bantuan yang ada di pojok kanan bawah di platform. Itu ada semacam bubble begitu. Itu pusat bantuan itu di apa ya, kalau misalkan ada teman-teman yang tidak bisa unggah atau akunnya itu bermasalah, silahkan lapor ke pusat bantuan. Jadi untuk Kak Mardiah mungkin ada sedikit kendala di platformnya, itu silahkan dapat langsung melapor ke pusat bantuan. Nah, kemudian betul tadi untuk unggah dokumen KTP, rekening, CV, dan lain sebagainya itu juga dokumen lain yang wajib diunggah, tapi untuk saat ini yang paling wajib adalah SR dan SPTJM karena untuk proses seleksi pendaftaran. Mungkin seperti itu. Jadi silahkan untuk melapor ke pusat bantuan terkait kendalanya. Sepertinya memang teman-teman ketika, ini informasi tambahan, ketika teman-teman itu mengunggah atau mengakses platform, itu memang kami rekomendasikan untuk melalui Google Chrome.
dan melalui personal komputer ya, karena untuk karena untuk beberapa teman-teman itu ada yang menunya itu ada yang nggak keluar dan lain sebagainya, itu karena memang kendala pada platform masing-masing, sehingga untuk kamar dia silahkan untuk melapor ke pusat bantuan terkait hal tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Inaya. Mungkin dari kamar dia udah jelas, Kak? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, mungkin kita ke yang raise hand dulu lagi kali ya, Kak. Ini ada Kak Riza, boleh open mic aja, Kak, langsung. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari saya itu adalah kalau misalnya untuk mahasiswa yang penerima beasiswa Bank Indonesia ini kan sumbernya dari APBN ya. Nah, apakah itu diperbolehkan untuk ikut MSIB? Kalau diperbolehkan berarti nanti hanya menuliskan seberapa besar living allowance yang diberi kepada mahasiswa atau bagaimana teksnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Riza. Bisa langsung dijawab Kak Siva atau Kak Aldo? Baik. Iya, boleh silakan, Kak. Baik. Oke, nah terima kasih pertanyaannya Kak Riza. Tentu saja, jadi teman-teman yang mendapatkan beasiswa apapun itu diperkenankan dan sangat diperbolehkan untuk mendaftar MSIB. Nanti bedanya misalkan Kak Riza itu kan mendapatkan beasiswa dari BI yang sumbernya dari APBN. Nah, nanti di form SPTJM di poin pertama itu akan ada surat pernyataan atau poin pernyataan, misalkan saya mendapatkan beasiswa bersumber dari saya mendapatkan beasiswa titik-titik yang bisa diisi beasiswa BI yang berasal dari APBN dan mendapatkan living allowance sebesar titik-titik per bulan. Jadi yang ditulis itu per bulannya Kak Riza. Jadi misalkan dari selama 1 tahun misalkan mendapatkan beasiswa nominalnya misalkan 12 juta begitu ya. Nah, itu silahkan dibagi per tahun, itu kan nanti untuk per bulannya misalkan dapatnya 1 juta gitu. Nah, jadi di SPTJM-nya itu ditulisnya nominal yang didapat per bulan. Nanti jadi misalkan dapatnya itu per tahun, ya silahkan dibagi, disesuaikan begitu. Nah, nanti dampaknya apa? Atau ini berdampaknya pada bantuan biaya hidup yang akan diperoleh teman-teman. Jadi untuk bantuan biaya hidup di program magang itu kan 2.800.000 ya. Nah, ketika teman-teman itu mendapatkan beasiswa dari APBN, maka nominalnya akan dikurangi. Jadi misalkan teman-teman dari APBN itu selama 1 bulan mendapatkan beasiswa sebesar 1 juta. Nah, akan di MSIB nominal utuhnya 2.800.000 itu akan dikurangi nominal 1 juta. Jadi teman-teman dari MSIB itu akan mendapatkan 1.800.000. Nah, itu bagi teman-teman yang mendapatkan beasiswa APBN. Jadi disesuaikan dengan nominal per bulan teman-teman mendaftar dan akan dikurangi. Jadi tetap akan mendapatkan biaya bantuan hidup, tapi nominalnya berbeda. Seperti itu, Kak Riza. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi nih Kak dari Kak Halda kali ya. Izin bertanya Kak, jika masih memiliki matkul wajib pada semester depan, apakah bisa mengikuti magang? Dan untuk konversi SKS, apakah hanya bisa dikonversi pada matkul yang berelasi dengan posisi magang? Atau gimana Kak? Oke, terima kasih Kak Aldo. Nah, ini juga pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan pada sosialisasi sebelumnya. Nah, jadi pada MSIB itu intinya di program magang maupun studi independen sebetulnya teman-teman itu kami himbau untuk tidak mengambil mata kuliah di semester tersebut. Karena apa? Karena nanti untuk magang itu kan full dan studi independen juga. Jadi teman-teman tuh harapannya fokus pada program MSIB. Nah, apabila masih ada matkul wajib, itu silahkan nanti dapat dikomunikasikan dengan prodi masing-masing. Jadi terkait dengan konversi SKS juga sama. Jadi untuk program magang, jadi inilah harapannya teman-teman ketika mengambil magang atau studi independen yang berkorelasi dengan jurusan teman-teman. Jadi supaya apa? Ketika teman-teman itu mengambil magang atau lowongan magang dan SI yang sama jurusannya dengan teman-teman, proses konversi SKS-nya itu akan lebih mudah. Nah, apakah hanya bisa dikonversi pada matkul yang berelasi dengan posisi magang, itu kembali lagi pada keputusan atau ketentuan dari prodi masing-masing atau jurusan masing-masing. Mungkin seperti itu Kak Halda. Oke, terima kasih untuk Kak Inaya. Mungkin itu dapat menjawab ya Kak Halda.
Apa ya? Ini salah satu pemberkasan sih Kak. Mungkin masih banyak yang bertanya kali ya tentang ini. Untuk transkrip nilai yang ditandatangan digital oleh Kaprodi dan tanda tangan dekan dan cap fakultas basah, apakah sah atau keduanya harus tanda tangan basah? Ini terkait dokumen kali ya Kak? Di scan atau Ya. yang langsung gitu? Nah, betul. Ini untuk Kak Iqbal dan untuk teman-teman semuanya. Jadi memang harapannya dari pihak MSIB itu ketika satu berkas ditandatangani online atau ditandatangani apa ya, cap basah, jadi tanda tangannya itu sama. Jadi misalkan ketika satu dokumen itu ada tanda tangan digital dan ada tanda tangan cap basah, itu memang sangat tidak direkomendasikan. Jadi harapannya teman-teman ketika satu digital semuanya digital. Ketika satu tanda tangannya basah, semuanya tanda tangan basah. Nah, tapi kalau teman-teman itu sudah terlanjur unggah, itu tidak masalah, karena nanti coba akan kami kami konfirmasi dengan tim verifikator agar teman-teman yang sudah terlanjur untuk tanda tangannya ada yang digital dan basah dalam satu berkas ini agar dapat ditoleransi terlebih dahulu. Tapi untuk yang belum, harapannya itu sama ya, seperti itu. Baik. Berarti sebisa mungkin kalau misalnya satu digital, semuanya digital ya Kak ya? Iya, betul. Satu cap basah ya semuanya dibuat secara basah gitu, di-scan lagi nantinya. Iya, betul, di-scan. Jadi memang lebih aman, misalkan tanda tangannya itu basah, kemudian di-scan, itu justru lebih aman, karena tidak tempelan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu males-males gitu lah. Ya silakan kasih Pak, mungkin mau bacain lagi. Oke, baik lanjut ya Kak. Mungkin ini ada pertanyaan juga nih Kak terkait kalau misalnya diterima di perusahaan gitu, atau ini dari Kakak Risa, kalau misalnya ada nggak sih tips atau cara, misalkan keterima lebih dari satu perusahaan, itu gimana sih Kak proses atau cara kita menolak perusahaan itu secara baik-baik gitu? Baik. Baik, terima kasih Kak Siva. Baik, pertanyaannya dari Kak Risa ya. Ya, jadi begini, sudah kami sampaikan di awal presentasi tadi ya. Jadi akan ada lini masa per minggu itu ada lini masa. Jadi setiap proses itu karena prosesnya berurutan, maka setelah teman-teman mengikuti seleksi, jadi seleksi full 1 bulan di bulan Juli, itu Juli sampai Agustus itu kan teman-teman seleksi ya, teman-teman seleksi, mungkin teman-teman ada yang beruntung dan dipanggil di beberapa mitra untuk interview. Nah, setelah itu teman-teman akan pada proses offering mitra. Nah, offering itu kurang lebih 1 minggu teman-teman. Nah, di proses offering ini teman-teman akan diberikan notifikasi oleh mitra melalui email atau bahkan juga melalui platform terkait dengan status kelolosan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu ketika mendapatkan offering itu mendapatkan offering lebih dari satu mitra. Jadi misalkan teman-teman apply pada 20 lowongan, kemudian interview, kemudian alhamdulillah lolos nih di 10 mitra begitu ya. Nah, 10 mitra ini otomatis akan memberikan offering kepada teman-teman. Tapi teman-teman untuk program MSIB itu hanya diperbolehkan mengikuti dan aktif di satu mitra saja. Nah, mau nggak mau kan teman-teman harus menolak 9 mitra ini. Itu silahkan ditolak, nggak apa-apa gitu. Itu akan ada fitur untuk tidak mengambil lowongannya. Seperti itu. Jadi silahkan untuk emailnya, apabila mitra itu mengirimkan email, silahkan dibalas untuk mengambil lowongan lain. Nah, untuk di platform itu akan ada fitur terkait dengan menolak lowongan atau membiarkan lowongannya untuk tidak diambil. Tapi untuk lowongan yang diambil silahkan juga diambil. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin dari Kakak Risa udah jelas ya. Terima kasih Kak Inaya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya karena masih banyak nih yang belum kejawab. Mungkin aku baca dari Kak Fadila kali ya. Halo Kak Inaya, izin bertanya, apakah dalam satu company boleh melamar lebih dari satu posisi kerja, dan apakah batas melamar 22 company itu, setiap company boleh melamar lebih dari satu posisinya di setiap company-nya? Ya, betul. Terima kasih Kak Fadila atas pertanyaannya. Dalam satu company boleh melamar lebih dari satu posisi. Itu untuk kuota atau batasan melamar 22 lowongan itu adalah batasan pelamaran posisi magang atau posisi studi independen. Jadi 22 lowongan itu
artinya teman-teman itu 22 posisi maupun mitra gitu. Jadi misalkan gini, teman-teman itu ingin magang di BI begitu ya. Terus itu di BI itu kan ada banyak sekali lowongan. Teman-teman di BI itu apply 5 lowongan. Nah, otomatis untuk 22 kuota ini teman-teman akan berkurang 5 lowongannya. Jadi 22 ini bukan 22 perusahaan tapi 22 lowongan. Jadi ketika teman-teman menghabiskan 22 lowongan pada satu perusahaan itu juga tidak apa-apa, diperbolehkan. Tapi nanti silahkan teman-teman ukur sendiri terkait dengan probabilitas atau kemungkinan teman-teman kelolosannya atau tidak seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi memang di sistem itu selama sistem itu memperbolehkan itu bisa begitu. Karena nanti untuk sistemnya dari platform itu akan otomatis teman-teman. Jadi teman-teman harap lebih apa ya hati-hati begitu ketika hendak apply. Seperti itu Kak Siva. Berarti jawabannya bisa ya Kak, dalam satu persatu ngelamar di 2 posisi. Bisa, tapi nanti ini lowongan yang kuotanya itu ikut habis karena itu 22 lowongan bukan 22 perusahaan begitu. Betul, jadi mendingan dimaksimalin kalau bisa di beda-beda perusahaan ya Kak. Ya, itu tergantung dari mahasiswa Atau masing-masing. ya, Ya. betul banget. Oke, ada lagi nih Kak dari Kak Cindy mungkin ya. Eh, apabila mahasiswa ingin memberanikan diri mencoba langsung nih magang MSIB ini, dan itu posisinya di luar domisili Jabodetabek, apa saja yang ditanggung MSIB, terutama dari segi biaya? Mungkin waktu itu ada isu atau ada informasi kayak mulai dari biaya keberangkatan, terus biaya tempat tinggal atau gimana Kak? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Kak Cindy. Ini juga sekalian meluruskan ya, mungkin. Jadi ada beberapa teman-teman yang menanyakan apakah ketika magang di luar domisili itu MSIB menyediakan semacam dorm atau mes atau kos. Nah, itu tidak jawabannya. Jadi MSIB itu hanya menanggung biaya bantuan hidup, biaya uang saku, beasiswa itu sebesar 2.800.000 dan biaya untuk mobilisasi teman-teman. Nah, untuk biaya kos atau biaya dorm itu ada beberapa mitra yang menyediakan dan ada beberapa yang tidak. Sehingga teman-teman itu memang dari MSIB itu tidak diberikan fasilitas untuk penginapan atau kos atau dorm. Jadi itu tergantung pada mitra masing-masing, seperti itu. Mungkin atau kurang jelas Kak Cindy? Atau sudah jelas? Semoga sudah jelas sih Kak Cindy. Berarti yang ditanggung dari segi biaya itu ya dari 2,8 itu ya Kak, dan juga Iya, biaya betul. mobilisasinya aja. Iya, betul. Oke, ini mungkin banyak yang nanya juga kali ya, karena di beberapa prodi UNJ itu punya program magang sendiri. Izin bertanya Kak, aku semester depan udah masuk semester 7, di mana udah mulai magang wajib di semester tersebut. Kira-kira aku bisa ikut program magang bersertifikat ini gak ya? Gimana nih Kak Hina ya? Terima kasih Kak Abrar. Kalau boleh tahu Kak Abrarnya dari jurusan apa ya begitu? Soalnya gini, soalnya kan untuk magang itu MSIB itu kadang-kadang dalam artian tuh teman-teman kan ditempatkan di mitra. Jadi otomatis teman-teman tuh yes kayak berangkat ke kantor, pulang ke kantor begitu ya. Jadi ketika magang di 2 tempat itu kan pasti akan ribuh ya teman-teman. Jadi kayak magangnya ke sana ke sini. Nah itu biasanya kalau seperti itu pasti kami mendapatkan laporan dari mitra karena mahasiswanya tidak efektif untuk mengikuti magang dan itu akan kami tindak lanjuti. Nah, untuk semester 7 teman-teman itu sebetulnya bisa mengikuti selama belum yudisium. Nah, tapi ketika mulai magang wajib, nah mohon untuk silahkan dikoordinasikan dengan prodi atau jurusannya, Kak Muhammad, apakah magang wajib ini bisa diganti gitu dengan MSIB karena kan sebetulnya juga di MSIB kan pembelajaran juga terstruktur ya, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya boleh, cuman harapannya maksimal, jadi nggak boleh double-double begitu, seperti itu. Ya, berarti tidak boleh double-double Kak, karena nantinya akan apa ya? Membuat dari salah satunya itu terbengkalai takutnya. Itu yang ditakutkan. Betul seperti itu. Oke, boleh lanjut Kak Sipa karena kita masih ada waktu, masih di waktu sesi bertanya nih Kak. Lanjut kali ya Kak Sipa. Oke, boleh lanjut ya. Ini dari Kak
Cikal Nur Firdaus. Ini lumayan panjang nih Kak, ada pertanyaannya itu saya ingin bertanya terkait surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pihak kampus dengan kondisi seperti berikut. Dalam penulisan jurusan tidak memakai strata di awalnya, terdapat perbedaan antara pemaparan bimbingan teknis pengisian surat rekomendasi dan SPTJM pada tanggal 1 Juni 2023 yang mengatakan bahwa perlu mencantumkan strata tapi pada contoh surat rekomendasi yang ditampilkan tidak mencantumkan strata. Lalu yang kedua, pada isian email koordinator MSIB PT, setelah dicek ternyata berubah berwarna biru dengan garis bawah seperti link yang dapat langsung menuju browser. Nah, untuk kedua kondisi tersebut, apakah perlu adanya perbaikan sebelum diupload ke akun Kampus Merdeka, ataukah ketiga kondisi dapat ditolerir dan tidak mengganggu proses seleksi? Boleh dari Kak Inayah langsung dijawab. Baik, terima kasih Kak Siva. Nah, untuk Kak Cikal, mungkin untuk poin nomor 1, nanti akan saya coba konfirmasi dengan pihak koordinator dari MSIB dulu terkait dengan strata ini, apakah seharusnya karena memang pada intinya di surat rekomendasi itu teman-teman tidak menghilangkan poin ya, jadi poin yang penting kan ada jurusannya begitu. Nah, untuk poin email koordinator ini tidak bermasalah. Jadi misalkan emailnya berubah berwarna biru dengan garis bawah itu tidak ada masalah terkait hal ini. Nah, untuk poin nomor 1 nanti akan saya coba follow up lagi ya untuk pertanyaan ini. Nah, untuk kedua kondisi tersebut, apakah perlu adanya perbaikan? Nah, untuk Kak Cikal, apakah untuk berkasnya itu sudah disubmit ya, atau masih di review? Halo, mungkin bisa bantu dijawab? Mungkin boleh dijawab Kak Cikal di chat atau open mic. Oh, ini ya, kalau misalkan berkasnya itu belum disubmit atau berkasnya belum diklik submit dan masih dalam proses review, silahkan bisa diperbaiki dulu. Tapi kalau misalkan berkasnya sudah disubmit, nanti coba saya akan koordinasikan agar hal ini dapat ditolerir ya. Seperti itu mungkin Kak Cikal. Oke, mungkin dari Kak Cikal nanti bisa ditanyakan lebih lanjut lagi ke koordinator MSIB atau lewat grup lebih jelasnya seperti apa, dan boleh kita lanjut kali ya nih Kak, karena masih ada waktu beberapa menit lagi ke Kak Safira nih. Kak Safira udah raise hand, boleh open mic aja Kak, langsung ajukan pertanyaannya. Terima kasih Kak Siva dan Kak Aldo atas kesempatan waktunya. Saya izin bertanya ya Kak, untuk magang ini kan masanya 5 bulan ya Kak. Nah, sementara saya ini kan masih semester 4. Apakah jika saya ingin mencari perusahaan dengan masanya 3 bulan, apakah diperbolehkan atau seperti apa ya Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Safira. Nah, semua program MSIB, baik magang maupun studi independen itu masanya 5 bulan. Jadi teman-teman itu wajib menyelesaikan dan mengawali magang di bulan Agustus dan wajib menyelesaikan di bulan Desember. Jadi kalau masanya hanya 3 bulan itu tidak boleh Kak Safira. Jadi wajib 5 bulan untuk proses atau untuk mendapatkan syarat konversi SKS-nya. Jadi wajib 5 bulan, jadi diselesaikan hingga bulan Desember. Jadi untuk 3 bulan sepertinya masih belum bisa, dan tentu akan ketika bisa pun artinya Kak Safira kalau ingin magang 3 bulan kan harus cut di tengah-tengah program. Nah, itu akan ada konsekuensi yang akan diberikan oleh program seperti itu. Baik, terima kasih Kak Inaya atas jawabannya. Baik, mungkin untuk izinkan untuk Kak Cikal, untuk yang poin nomor 1, ini aman ya untuk tidak akan mengganggu karena intinya poinnya tidak dihapuskan. Jadi kalau misalkan berkasnya sudah disubmit, ini tidak akan bermasalah. Intinya tidak ada poin yang dikurangi, hanya salah kepenulisan, tidak diberikan strata, seperti itu. Oke, mungkin dari beberapa teman-teman udah jelas. Karena kita waktu udah mepet juga, kita akan nunjuk satu orang penanya lagi dari yang raise hand. Boleh Kak Dianita, open mic. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf aku off cam karena
tidak bisa on cam. Saya izin bertanya kepada Kak Inayah. Jadi di penulisan untuk surat rekomendasi itu kan yang di web itu di kop surat dipakein kop surat tapi hanya di halaman pertama. Nah, tapi dari koordinator MSIB itu disuruhnya dipakein kopnya itu di halaman pertama dan halaman kedua. Nah, itu saya bingung apakah harus mengikuti yang di webnya aja, format yang di web, atau harus mengikuti yang sesuai koordinasi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Ini siapa ya? Dianita ya yang bertanya. Nah, untuk formatnya itu kami harap teman-teman mahasiswa, teman-teman sekalian mengikuti template yang sudah disediakan di platform. Jadi betul-betul mengikuti. Harapannya ketika di platform itu kan memang formatnya untuk SPTJM itu kan ada 2 lembar ya. Lembar kedua adalah lembar yang melanjutkan lembar pertama. Artinya ada poin yang terpotong kemudian dilanjutkan di lembar 2. Nah, harapannya untuk kop surat itu memang cukup satu saja. Jadi di lembar awal untuk kop dari perguruan tinggi, kemudian untuk lembar keduanya silahkan menyesuaikan dengan template. Jadi tidak perlu diberikan terkait dengan kop dari perguruan tinggi seperti itu. Mungkin seperti Oke, itu. bagaimana dari Kak Dianita? Baik. Apakah udah jelas? Baik, terima kasih sudah jelas. Terima kasih Kak Inayah untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Kak Siva, izin saya menjawab pertanyaan ini yang satu boleh? Boleh Kak, silakan. Jadi ada pertanyaan karena ada 2 yang bertanya. Tadi mana ya? Terkait pertanyaan dari Kak Citra Putri dan Kak Natasha. Ini kan ternyata D3-nya ini maksudnya D3 kemudian upgrade D4 begitu ya, bukan alih jenjang ya? Iya, benar, Kak. Ya, betul. Kalau langsung melanjutkan, jadi D3 kemudian upgrade ke D4 itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah alih profesi atau alih jenjang. Alih jalur, yang alih jalur itu tidak boleh, tapi kalau upgrade dari D3 ke D4 itu diperbolehkan, seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Kak. Iya, betul. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin karena memang ada yang bingung, kalau upgrade itu boleh, kalau alih jalur itu tidak boleh, begitu. Seperti itu. Iya benar, mungkin dari teman-teman yang mungkin kayak udah lulus di D3 terus beralih ke mau ke S1 atau D4, nah itu mungkin belum boleh gitu ya Kak. Sedangkan kalau misalnya upgrade tadi boleh gitu. Nah, dari beberapa pertanyaan nih mungkin udah ada yang kejawab juga ya Kak dari tadi pas Kakak Inayah nyampain materi dari teman-teman mungkin yang tadi kelewatan pertanyaannya atau belum terjawab pertanyaannya, kalian bisa nonton lagi recordingnya, nanti dari panitia akan share ke kalian juga, ke teman-teman mahasiswa, dan juga jangan sedih kalau misalnya nggak kejawab pertanyaannya, karena kita akan terus update terkait MSIB Batch 5 ini di grup Telegram. Buat teman-teman yang belum join di grup Telegram, mungkin bisa ini ya Kak Aldo ya, cek di Instagram Pusat Karir gitu. Betul. Karena di Pusat Karir udah lengkap banget tuh informasi. Jadi kalian bisa langsung cek di Instagram Pusat Karir, atau yang udah masuk grup bisa pantengin terus informasinya lewat grup. Nah itu bener nggak Kak Aldo? Betul banget. Dan juga mungkin emang nggak semuanya bisa terjawab di sini karena emang terbatasnya waktu, dan juga Kak Inayah mungkin emang udah harus menikmati weekend-nya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang di sini belum terjawab dan masih punya pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di grup Telegram, atau bisa DM Pusat Karir UNJ, atau juga bisa DM akun MSIB, karena kalau aku follow akun MSIB itu mereka sering buka question box terus nanti dijawab-jawabin. Nah, itu teman-teman bisa manfaatin itu. Betul banget, kan kita udah generasi Gen Z sama milenial banget nih ya Kak, udah mainnya sosmed terus, jadi pasti ngecek Instagram mulu dong. Siapa nih yang belum punya Instagram? Gak mungkin kan, gak ada. Betul banget, Kak. Aku baru punya Instagram kayaknya 2020 sih. Sebelumnya aku main Alphalink. Apa tuh Kak? Oke, mungkin karena pertanyaan udah
terjawab nih. Kita, aduh, kayak sedih banget nih Kak, udah di penghujung acara nih Kak. Betul banget. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Inayah Putri Wulandari selaku tim perwakilan dari Student Engagement Kampus MSIB, Kampus Merdeka MSIB telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan pengetahuannya terkait MSIB Batch 5 ini. Semoga apa yang udah Kak Inayah sampaikan ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa bermanfaat gitu buat para mahasiswa, terutama mahasiswa UNJ dalam mengikuti MSIB nantinya. Terima kasih sekali lagi Kak Inayah Putri. Happy weekend dan semoga selalu dalam kebaikan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita belum masuk penutupan ya Kak. Ya, terima kasih Kak Inayah. Kita ada dokumentasi dulu kali ya sebelum. Iya benar. Sebelumnya mungkin teman-teman boleh on kamera. Dari tadi kan kita belum foto-foto nih. Nanti kita masuk Instagram Pusat Karir gitu ada. Ayo teman-teman boleh on cam yang lagi di kamar, yang lagi di rumah, lagi makan, ditaruh dulu ya makannya bentar dulu. Kita foto dulu nih. Kita dokumentasi dulu. Ayo teman-teman bisa dinyalakan kameranya dan tentunya disiapkan senyum terbaik ya. Betul banget nih. Senyum Pepsodent. Oke. Gimana, Mas Operator udah bisa di screenshot atau belum? Kita udah bisa foto? Bisa dikasih aba-aba ya, Kak Aldo ya, untuk ininya. Baik. Oke. Mungkin ada teman-teman lagi yang masih mau on cam, kami masih tunggu. Kalau nggak ada ya udah, ayo kita foto aja. Oke. Mari kita foto bareng-bareng. Mungkin Mas Operator bisa siap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Mas Operator telah mengambil foto pada pagi hari ini. Baik, terima kasih pada teman-teman mahasiswa juga yang sudah hadir pada hari ini, Kak Inayah yang sudah jadi pembicara kita pada hari ini, dan rangkaian demi rangkaian kita telah lalui dan tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku Master of Ceremony pada hari ini mengucapkan terima kasih pada para teman-teman mahasiswa dan para hadirin yang telah hadir pada acara hari ini. Semoga informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Kak Inayah selaku narasumber kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti program magang dan studi independen bersertifikat Batch 5 ini. Akhir kata, kami selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih dan good luck teman-teman semua untuk MSIB Batch 5. Good luck. Terima kasih Mbak Inayah, makasih banyak. Terima kasih Bu Fania. Iya, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Apabila ada pertanyaan mungkin dapat disampaikan ke Bu Fania, nanti Bu Fania dapat melalui kami, Bu. Jadi seperti itu. Siap. Siap. Terima kasih banyak. Terima